Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok 3 untuk menganalisa usaha UMKM. Di sini ada owner dari Barclay Barbershop. Nah, Barbershop ini adalah perusahaan jasa. Jadi kita di sini akan menganalisa dari semua dari biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik dan lain-lain, dan berjalan berapa lamanya dari Barbershop Barclay ini. Oke, Mas Afan. Jadi kita ini kesini pengen tahu juga Barbershop ini tuh berjalannya udah berapa lama sih, dan kenapa kok pengen banget ngebuat barber di Balikpapan gitu? Awalnya sih emang dari hobi nyukur gitu kan, terus lama-lama jadi passion, seneng juga dari hobi nyukur jadi dapat duit. Terus apa gitu ya? Dari kapan? Dari kapan? Udah berapa lama? Kalau nyukur tuh udah dari 2016 nyukur. Dari 2016. 2016 nyukur. Berarti Barclay ini dari 2016? Nah, Barclay itu 2021, udah berjalan 2 tahun tuh, dari bulan April kan. April 2021. Ini berapa nih? 2023, berarti 2 tahun. Udah 2 tahun, oke. Nah terus kira-kira ini nih punya berapa karyawan sih di Barclay ini? Sementara ini masih Berdua? dua partner. Masih berdua partner? Oh, Mas Kais kan? Mas Kai. Ah. Cuman nggak tahu nih nanti kalau tahun depan bisa berempat, berlima, berenam. Dalam artian ini mau nambah cabang berarti? Nggak nyabang, gedein. Oh, gedein tempat ini ya? Oke, di kopi. Nah, dari 2 partner ini, itu tuh sistemnya gimana sih tenaga kerjanya, upahnya? Apakah dia komisi atau gaji per hari, upah per bulan atau gimana? Karena saya sendiri sebagai owner ya, terus temen join, jadi hitungannya si temen ini dia bagi persenan. Oke. Ya, dia bagi dari per kepala itu dia sekian persen buat masuk ke Barclay gitu. Nah, dari situ tuh operasional barber selama 1 bulan dari situ, dari uang masuk dari si Mas Kais ini gitu. Oke, next kita pertanyaan selanjutnya teman-teman. Nah, kita ini juga pengen tahu Mas Afan, kira-kira pelanggan per hari itu berapa sih? Kalau di rata-rata itu sendiri atau berdua? Ya gabung, Kalau Alin tuh paling bisa 10 sampai 15 per kepala. 10 sampai 15 per kepala. 10 sampai 15. Berarti kalau dibilangin per bulan itu berapa kira-kira? Rata-rata per bulan. Berarti anggap aja Di paling berapa tuh? antara 250 per kepala. 250 per kepala ya. 250 per kepala. Tapi itu kan campur ya, sampai potongan sampean sama Mas Kais kan berdua kan? Iya Pak. Berarti kalau kita nanti menganalisa buat di PowerPoint, nanti kita bakal anggap aja setengah dari 250 itu Mas Kais, 1/2-nya dari Mas Afan. Oke teman-teman. Nah, kita juga pengen tahu nih, kira-kira biaya-biaya bahan apa aja sih, misalnya peralatannya ini apa aja yang dibutuhin, dan itu tuh berapa sih harga peralatannya? Misalnya kayak alat cukur nih, alat cukur tuh satuannya berapa sih harganya gitu, nah 1 bijinya. Kalau untuk alat clipper yang besar itu kan, itu mungkin kisaran sekitar 2 juta sampai 4 lah. Sampai 4 juta ya? Oke, apalagi selain itu, selain clipper? Clipper tuh yang gimana tuh? Clipper tuh yang macam kayak gini, yang gede. Oke, itu ini namanya clippernya? Ini clipper nih. Oke, itu clipper sekitar 2 sampai 4 juta ya? Cuman kan kita nggak mungkin cuman sediain 1. Berarti itu berapa butuhnya biasanya? Minimal 2. Minimal 2. Tapi untuk saat ini ada berapa? Saat ini KS 2, 3, 5. Berarti 5 ya? Saya KS 5 ya berarti ya? Oke, ada 5. Trimmer tuh yang kecil tuh kisaran 1,8 juta ya? Itu 2 biji. Oke, dari 2. Terima. Oke, itu clipper tadi. Trimmer tuh yang kecil. Oke, yang buat foto jenggot lah istilahnya. Oke. Terus gunting tuh kisaran dari 1,5 sampai 2,5. Yang benar gunting. Benar, ini benar. Ini kalau ini benar. Tunjukin guntingnya 1,5 tuh gimana? Yang apa? Apa jadi yang mana? Rose gold. Nah, yang ini. Ini 1,6. Ini 1,5. 1,6. Guys, ini 1,5 loh, guys. Guys, ini 1,5. 1,6. Nih, mulai detailnya nih, bisa lihat nih. Rose gold warnanya, bro. Tuh, 1,5 juta.
Gila gitu sih mas. Ya Kenapa nggak bilang aja 4 juta sekali ngomongin sombong Jangan, ini jangan. aja ya. Harga emas ya. Hah? Itu kayaknya udah kalung gitu, sudah kalung emas itu. Gitu sudah. Oke. 1,5 juta. nah Gunting ini gunting ada berapa biji? gunting 4. 4 ya. Udah orang juga jadi tangan. Oke, terus apa lagi nih alatnya? Yang terpenting itu sih yang Tiga terpenting itu ya? untuk buat alat. Nah, kayak yang lain-lain tuh kayak cuman apa ya, aksesoris tambahan, brush buat Ah. bersihin apa sih namanya? Buat Nah itu bersihin. kira-kira kalau dinominalin dari keseluruhan selain dari 3 hal ini itu berapa nominal uang yang diuangkan? Mungkin 3. 3 juta ya? 3 juta ya? Oke. Itu udah termasuk sama punya peralatannya Mas KS juga? Apa punya Mas Afan aja 3 juta itu? Oh iya, ini kan belum dimasukin nih kayak ini apa kursi lalu Yang ini masukin aja udah 3 juta. 3 juta berarti yang ini. Kalau kursinya Kalau kursi sekitar 6,5, 6,5. 2 biji. Terus sama cuci rambut. Cuci rambut ini? Meja kursinya. Ya kursi cuci rambut. Kasih tulisan tanda kurung Mas. Iya. Nah, di Kursinya situ. berapa juta? Informa. Informa. Kenapa enggak? Guys, kenapa enggak yang ini nih? Informa. Informa. Oh iya, IKEA belum ada rekomen guys. Iya. Belum ada. Berapa juta? Eh, 10. Enggak. Kalau di Informa 8,5 cuman dapat second jadi 4,5. Oh, KW. Second bukan KW, second. Oh, second ya? Second. Berapa? 4,5 second gitu. Oke, 1 biji ya. Hmm. Oke. Ada lagi nih kira-kira peralatannya? Kalau untuk peralatan sih Untuk yang cukup penting. operasional ya intinya? Nah, yang lain paling cuma aksesoris, Oke. tambahan. Nah, ini kita udah dapat teman-teman peralatannya. Lalu juga kita pengen tahu nih, ini kan Yang kita- per bulannya ya membuat operasional. operasional. Jadi kayak misalnya sewa ruko. Oh. Nah, ruko ini apakah udah sama air dan lain-lain? Nah, itu. Kalau ini kan karena rumah temen pribadi itu, Oke. jadi apa namanya kita syukurnya dapat murah gitu kan. Terus apa namanya udah termasuk air, Oke, ruko air gitu ya. ruko, air, listrik gitu. Untuk per bulannya tuh kisaran 1,7 sampai 2. 1,7 ya. Sampai 2. Oke, itu udah termasuk air Air, listrik dan Listrik. per bulanan ruko. dan ruko ya. Oke. Berarti kita nganggap aja ini bukan nyewa ruko ya jatuhnya. Jadi kan Bukan. nganggap nyewa kos-kosan sebenarnya. Tapi yang diubah Ya. jadikan suatu tempat workshop buat Hmm. barbershop. Karena emang awalnya ini kan cuma garasi mobil gitu kan. Ah. Terus kita ubah konsepnya, Hmm. kita buat apa namanya itu industrial, emang sengaja Iya. konsepnya industrial Bisa. emang buat barber gitu kan. Oke. Nah, itu yang per bulannya berarti. Itu untuk per bulan yang wajib. Oke. Itu yang wajib. Kalau yang enggak tuh kadang kayak sampo. Oh iya, sampo ya. Sampo. Nah itu kita kan nggak bisa tahu tuh banyak banget tuh kayak sampo apa lagi sebutin 3 biji ya. Sampo, Terus detol detol, sama keperlu ini sih apa namanya itu handuk Handuk ya? handuk dan kayak gitu lah. Nah, Itu itu- operasional tuh sebenarnya tuh. itu perhitungannya per hari apa per bulan? Kalau kayak gitu tuh hitungannya per habis. Per habis. Hmm. Nah penghabisan udah berapa lama kira-kira? Enggak semuanya bareng. Kalau kayak sampo paling 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Sampo tuh 2 bulan, detol tuh paling sebulan. Kita anggap aja 1 bulan aja deh. Gak apa ya? Gak apa. Kita anggap aja dia habisnya 1 bulan. Kadang juga bisa 1 bulan kalau sampo tuh. Karena kan tergantung ramainya pelanggan kan. Nah, Nah kita anggap aja dia habisnya 1 bulan dan 1 sampo itu berapa? satu sampo tuh 85. 85.000. Oke, ini per bulan. Oke, Lumayan ya. lumayan. Banyak juga ya. Aduh. Tapi kan worth it lah ya. Iya sih. Nah, oke, kita kembali lagi ke pertanyaan yang awal. Ini kita udah dapat biaya-biaya yang perlu dikeluarin dalam perharinya dan juga per bulannya untuk Barclay ini. Nah, tapi kita kembali lagi nih ke sini. Pertanyaan, mana tadi? Ah, ini. Kira-kira per kepala tuh orang potong tuh berapa sih? Kalau di Barclay untuk
satu kali potong itu only cut ya, untuk only cut 70.000. Only cut ya. Only cut berapa? 70. 70.000. Dan full service itu 100. Full service 100. Oke. Nah ini kita udah dapat berapa pelanggan per hari, terus biaya orang potong. Kira-kira satu customer itu berapa lama sih? Bisa nih, aku mau potong nih. Apakah variabel? Kita ngomongin rata-rata aja deh. Per Rata-rata. orangnya itu kira-kira berapa lama dia potong rambutnya? Sebenarnya kalau cukur rambut tuh kalau kita apa ya? Kalau kita yang nyukur tuh bisa satu orang tuh bisa hampir 1 jam. 1 jam. Hampir 1 Nah, jam. Makanya kita operasional itu kan dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Itu 8 jam kerja. Itu dari jam berapa? Dari jam 2 siang? Dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jam 2 siang sampai 10 malam. Oke. Itu paling kita kisaran nyukur tuh rata-rata 5-6 kepala lah per orang. Per orang. Jadi kan kalau 2 itu kisaran 10 sampai 15 gitu. Banyak-banyaknya 15 lah paling. Banyak-banyaknya. Nah, itu kebanyakan pelanggannya itu datang sendiri atau dia reservasi? Kalau di Barclay itu sistemnya kan dia reservasi. Oh, sistemnya reservasi. Sistemnya reservasi. Jadi bukan mereka tahu datang ke sini gitu. Ya, Sistemnya. kebanyakan reservasi kebanyakan. Karena Tapi emang- terima juga nggak kalau misalnya sorry saya potong. Kalau misalnya dia Terima. panggilan ke rumah. Oh, kalau home service itu biasa kalau anak-anak barber disebutnya home service. Oh, home datang- service, oke. Kita datang ke rumah pelanggan kan. Oke. Kalau itu sih by request biasanya kan. Mau di luar jam kerja atau di jam kerja gitu kan, itu tinggal ketentuan sama si tukang cukurnya mau atau enggak gitu. Nah, Ada itu juga- biayanya sama. Kalau itu kita lihat jarak juga sih, paling kisaran dari 150 sampai 250 per kepala. Tergantung jarak ya. Tergantung jarak. Yang terakhir mungkin ya, pendapatan per harinya itu berapa sih kira-kira? Pendapatan per harinya Barclay ini rata-rata ya, Rata-rata kita kasar ngomong- bersihnya deh. yang brutonya yang kasar aja. Berarti kan kalau kita hitung 70 aja berarti. Kalau dari 70 dikaliin 10 aja berarti 700 itu masih kasar Oke, ya. itu rata-rata per hari ya. Hmm, Oke, rata-rata Per hari. 700. 700. Nah, tapi kan kita juga punya informasi tuh kalau misalnya pendapatan per harinya itu yang paling terendah biasa berapa? Pernah kan? Pasti Pernah. di kondisi kita tersulit itu pasti "Ih, kok nggak ada pelanggan ini. Nah, aku Paling rendah berapa per hari? yang paling karena udah lama nyukur tuh kalau lihat keadaan barber di Balikpapan itu ini dia sepi-sepinya itu di tanggal 10 sampai 20 itu dia sepi-sepinya. Pertengahan bulan Bang? Pertengahan bulan, karena kalau lihat-lihat orang-orang juga lagi ngekip duitnya kan. Oh, Nah, I see. karena orang gajian itu di tanggal 1 sampai 5. Mhm. Jadi orang-orang ramenya itu Di awal bulan di itu. awal bulan, kalau enggak yang orang-orang kerja di swasta itu di tanggal 25 sampai 30. Nah, Jadi dia punya analisisnya gitu ya. Jadi rame-ramenya itu antara 25 sampai 10. Itu pas lagi meludak-meludak yang mungkin bisa 15 kepala. Nah, kalau di tanggal-tanggal pertengahan ini kan udah mulai Ya. masuk minggu kedua kan. Berarti 700.000. Yang paling terendah berapa per harinya kira-kira? 500 Lima. aja. Berapa? Merendah 500. Oh, kalau paling rendah paling 400. 400 ya. Oke. Kalau yang paling tertinggi yang pernah didapat Itu biasanya pas lagi kemarin puasaan tuh. oh, 10 hari sebelum lebaran tuh bisa tembus sampai 15 kepala lebih bisa. berarti berapa itu? Itu rata-rata full service apa only cut? Only cut, kalau kita udah mau lebaran kita khususin buat only cut. Oke teman-teman, cukup sekian. Jadi kita hari ini sudah cukup banyak yang kita bincangin, cukup banyak juga yang kita pelajarin dari Mas Afan sebagai ownernya barbershop Barclay. Ada lagi yang mau disampaikan Mas? Sudah cukup ya? Oke, sip. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula berdirinya usaha ini adalah pada tahun 2019. Awalnya Mas Afan masih bekerja dengan orang lain dan berinisiatif untuk membangun usahanya sendiri. Mas Afan memiliki teman bernama Mas Kayis yang ingin join dengan Mas Afan dalam membangun usaha ini.
tapi Mas Kais hanya join tempat, tidak ikut menanam saham atau modal. Sehingga perhitungan pembagian dividennya per customer, Mas Afan memiliki 30% kepemilikan, Mas Kais memiliki 20% kepemilikan, dan Barclay memiliki 50% untuk ekspansi usaha. Biaya overhead pabrik. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki peralatan-peralatan yang digunakan dalam usaha tersebut. Pertama ada gunting. Gunting itu satuannya adalah 1,5 juta. Dan usaha ini memiliki 2 gunting sehingga menjadi 3 juta. Lalu clipper satuannya adalah 3 juta, memiliki 5 buah sehingga menjadi 15 juta. Lalu ada trimmer, ada 2 buah, satuannya berharga 1,8 juta, totalnya menjadi 3,6 juta. Lalu ada kursi, ada 2 buah, satuannya 6,5 juta, totalnya menjadi 13 juta. Ada memiliki 1 buah kursi keramas dengan harga satuannya 4,5 juta. Lalu ada peralatan lain-lainnya dengan total 3 juta. Jadi total modal awal adalah 42 juta 100 ribu. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung tidak memiliki karyawan karena beliau sendiri yang masih mengerjakan semuanya. Tapi berharap kedepannya bisa memiliki karyawan-karyawan yang banyak. Di Barclay Barbershop ini memiliki 3 macam price list. Yang pertama ada only cut, yaitu hanya potong rambut sebesar Rp70.000. Yang kedua ada full service, itu adalah potong rambut dan keramas sebesar Rp100.000. Dan home service, dimana panggilan potong ke rumah customer seharga Rp150.000. Jadi di Barclay Barbershop ini memiliki traffic customer, dimana minggu pertama bakal ramai sampai 15 customer per hari, lalu minggu kedua dan ketiga bakal sepi, yang hanya bisa kira-kira mencapai 6 customer per hari, lalu minggu keempat yang ramai kembali mencapai 15 customer per hari lagi. Baik, jadi di sini ada omset penjualan. Yang pertama ada omset penjualan sehari. Rata-rata customer per hari itu ada 12. 50%-nya only cut dan 50%-nya full service. Jadi kita akan menggunakan 6 kali 70.000 sama dengan 420.000. Itu untuk only cut. Sedangkan yang untuk full service 6 kali 100.000 sama dengan 600.000. Jadi total pendapatan rata-rata per hari yaitu Rp7.020.000. Sedangkan yang kedua, omset penjualan per bulan. Rata-rata customer per hari masih sama, yaitu 12 orang. 50%-nya only cut dan 50%-nya full service. Rumusnya adalah total hari kerja sebulan dikali total pendapatan rata-rata per hari, yaitu 26 hari dikali 1.020.000 sama dengan 26.520.000. Lalu di sini ada break even point. Break even pointnya itu adalah 42.100.000 bagi 26.520.000 sama dengan 1,6 dibulatkan menjadi 2 bulan. Tapi perlu diketahui pendapatan ini fluktuatif karena di awal membangun usaha Barclay Barbershop ini masih belum begitu ramai seperti saat ini, sehingga pendapatan yang kami dapatkan ini data terbaru, informasi keuangan yang terbaru atau terupdate. Lalu ini ada anggaran. Ini adalah anggaran per bulan yang dikeluarkan oleh Barclay Barbershop. Yang pertama ada sampo dengan seharga 85.000, lalu ada sewa ruko termasuk air dan listrik sebesar 1.700.000, ada maintenance peralatan sebesar 500.000. Jadi total anggaran per bulan adalah 2.285.000. Menghitung laba bersih per bulan. Total pendapatan rata-rata per hari dikurang total anggaran per bulan sama dengan laba bersih.
Jadi 26.520.000 dikurang 2.285.000 sama dengan 24.235.000. Laba bersih per bulannya yaitu 24.235.000. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.